sudah bersama Bang Boy. Kita bahas ini soalnya PH-nya Nikmir, pengacara Nikmir Konpres perihal Bepom yang gak mau hadir ke persidangan hanya karena Nikmir yang ngundang. Wow, yakin hanya karena Nikmir yang ngundang. Gimana kalau Reza yang ngundang? Datang pasti dong. Datang pasti dong, ya datang dong katanya. Nah, kita bahas ini. Soalnya ini kita akan ambil dari wawancara atau dari mulutnya Ibu Sriwin Sindu dan juga beberapa yang lain. Langsung aja Nadia reaksinya. Udah ada respon dari Nikita Mirzani perihal pernyataan Bepom? Kalau respon dari Mbak Nikita Mirzani ya meminta dari PH untuk menanggapi statement dari Bepom. Nah, makanya pada hari ini kita tanggapi respon dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan ya yang menolak kehadirannya untuk dihadirkan dalam fakta persidangan pada hari Kamis tanggal berapa? 25 sebagai saksi ahli. Nah, pada dasarnya tujuan dari penasehat hukum ini memohon kehadiran dari saksi ahli dari lembaga Bepom itu adalah untuk mengungkap kebenaran material agar fakta persidangan ini menjadi semakin terang benderang. Ya, karena harus ditegakkan yang namanya prinsip equality of arms, yaitu kesetaraan, ya, keseimbangan kedudukan di dalam pembuktian pada fakta persidangan ini. Jadi ketika JPU berhak untuk melakukan penyidikan terhadap ahli dari Bepom, ya, dari pihak terdakwa Nikita Mirzani demi keadilan dan kebenaran yang dilindungi oleh konstitusi, ya, Undang-Undang Dasar kita, yang sama, yang harus mendapat kesamaan kesetaraan di dalam pembelaan, itu harus mendapatkan kesamaan gitu loh dalam hal menghadirkan saksi, ahli, bukti-bukti untuk mengungkapkan fakta persidangan ini gitu. Makanya dari pihak kami kemarin memohon penetapan dari majelis hakim untuk menghadirkan ahli dari Badan Pengawas Obat dan Makanan agar dapat memberikan keterangannya di muka persidangan. Jadi tidak hanya di dalam menyampaikan isi dari materinya itu di dalam proses penyidikan saja ketika dilakukan penyidikan oleh JPU gitu. Nah, kan kita butuh keterangan-keterangan dari saksi ahli dari Bepom ini, apakah sama objeknya yang diperiksa pada saat di BAP Mantap. dengan objek yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, karena seperti yang dijelaskan oleh rekan kami tim penasihat hukum Nikita Mirzani bahwa objek yang diperiksa ini berbeda pada saat BAP maupun di dakwaan begitu. Jadi ini yang harus kita yang harus dicari kebenarannya begitu. Ini secara mekanisme yang harus menghadirkan tim JPU atau tim. Mantap sekali, mantap sekali, mantap sekali. Karena perihal ini kan jadi pertanyaan besar ya di media sosial ya. Kalau benar bahwa apa yang dikatakan oleh Ibu Sindu ini berarti memang betul. Kalau JPU aja bisa mengundang Bepom untuk dimanfaatkan keahliannya dalam menilai kasus ini, berarti pihak terdakwa juga boleh, ya, karena Bepom milik semua rakyat, bukan hanya milik yaitu per individu kan. Karena walaupun jaksa dalam hal ini sebagai bagian dari negara, tapi terkesan seolah-olah JPU ini adalah pengacaranya si RG, kesannya. Makanya harus dituntut nih. Harus dituntut, ayo Bepom.
Masih ada waktu besok, ya, konfres kalian untuk menyatakan kalian siap hadir demi kebenaran, bukan demi apa-apa, demi kebenaran. Terdakwa untuk Bepom ya. Khusus untuk apa? Saksi ahli. Saksi ahli dari Sebenarnya gini, itu kewajiban mutlak itu melekat pada jaksa. Ya, kewajiban mutlak itu melekat pada jaksa. Karena apa? Karena dokumen berkas perkara itu yang diserahkan dari penyidik Polda Metro ke kejaksaan itu adalah sudah satu paket dengan keterangan ahli Bepom. Ya, itu kewenangan mutlaknya sebenarnya ada pada mereka, ya. Nah, cuman kami juga pada saat itu bingung, kok jaksa ya yang harusnya mempunyai kewajiban untuk menghadirkan ahli Bepom khususnya ya, itu kok tidak dihadirkan gitu ya. Nah, dia tidak menghadirkan itu dan alasannya juga tidak jelas. Dia tidak menyampaikan kepada pada saat proses persidangan gitu kan. Tiba-tiba ditanya sama hakim, ahli yang lain bagaimana? Kami cukup yang mulia, kan begitu bahasanya. Oke. Berarti perihal pernyataan Bepom saja itu tidak memuaskan banget, ya. Berarti memang pengacara Nikmir dan Nikmir khususnya pengen banget untuk mengundang Bepom karena dia kunci untuk mempertegas bahwa produknya RG itu bermasalah atau tidak. Karena ini nyawa lah kita bilang ya, kebebasan orang, HAM seseorang, hak asasi seseorang sedang dipertaruhkan dan Bepom bisa ambil bagian di situ kan untuk tertegaknya kebenaran. Oke, lagi guys. Simple, hadir di persidangan, berikan keterangan benar atau tidak produk glowing booster cell ini terdaftar di Bepom atau tidak, itu dulu. Ya. Terus kemudian simple juga, kenapa produk ini bisa beredar, ya. Simpelnya lagi, kok bisa lolos produk ini gitu loh dari pengawasan mereka. Itu saja yang sebenarnya kita mau konfirmasi, bagaimana mekanisme sebuah produk itu masuk ke badan ke Bepom lalu kemudian bisa diedarkan ke masyarakat. Nah, itu kan statement sudah banyak, bahwa kita tahu juga di beberapa waktu lalu misalnya kan Kepala Bepom itu juga bilang begini, kalau terkait dengan promosi dan lain sebagainya itu harus akurat, tidak boleh menyesatkan masyarakat. Ya kan, kalau itu tidak akurat, menyesatkan masyarakat, promosi yang dilakukan, maka itu masuk dalam kategori perbuatan tindak kejahatan. Ini pernyataan Bepom beberapa waktu lalu, ya kan. Nah, kami sebenarnya tadi saya sampaikan menjadi tanda tanya besar kepada kami, kenapa hari ini ya Bepom itu memberikan keterangan yang kontradiktif dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Ya, saya sampaikan begitu karena alasannya tidak masuk akal. Kami ini bukan orang masyarakat gitu ya, mohon maaf, yang tidak punya lembaga, tidak punya wadah, lalu tiba-tiba dibilang persorangan, gitu kan? Tadi saya sampaikan, kami ini lembaga penegak hukum, punya wadah namanya organisasi advokat, dilindungi oleh undang-undang advokat. Betul. Advokat boleh meminta data, meminta dokumen kepada lembaga yang berwenang, kepada institusi yang terkait untuk kepentingan pembelaan hukum kliennya. Itu yang ditegaskan oleh undang-undang. Mantap. Kalau Boleh dia tuh. bilang kami ini adalah sebagai tidak berwenang karena dilakukan permohonan pribadi, nah itu pernyataan yang sesat menurut saya. Bang, Mantap abang. Itu tegas langsung. Ya, kami itu punya lembaga karena Bang Boy juga sebenarnya baru tahu sebenarnya bahwa pengacara itu ya itu setingkat sama jaksa. Makanya pengacara itu juga bagian dari penegakan hukum. Fungsinya sama kayak polisi, jaksa, hakim. Ya. Jadi posisi pengacara itu setara
setara lo sama jaksa lo. Dan bagus juga sebenarnya. Karena fokusnya Profesor Taruna, dia fokus ke apa? Fokus ke Nikmirnya. Ya, Nikmir sebagai individu. Tetapi masuk akal banget ketika pengacara Nikmir mengatakan, enggak, kami ini lawyer. Kami itu punya induknya, punya lembaganya. Bahkan namanya juga ada jelas. Ya. Ada ART-nya ada juga mungkin. Jadi, ketika untuk penegakan hukum yang berkeadilan, BPOM harus punya waktu dan berkesempatan untuk datang. Apakah karena BPOM takut? Ya, berarti selama ini udah produk yang nggak jelas tapi dikasih izin, berarti kalian harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab kalian. Kalau Profesor Taruna pengen membersihkan BPOM katanya, ini saatnya kasih supaya masyarakat itu percaya kepada BPOM. Kasih keyakinan kepada masyarakat bahwa Profesor Taruna adalah orang yang layak untuk membersihkan, memulihkan nama baik BPOM. Ingat kejadian ada begitu banyak anak-anak bayi tiba-tiba cuci darah karena kelalaian kalian, banyak yang meninggal juga karena kelalaian kalian kan, untuk mengecek, menyaring itu obat panas untuk bayi atau untuk anak kecil. Ayo Profesor Taruna, masih ada waktu ini, masih ada waktu. Tolonglah, ini urgent, ini nyawa seseorang. Hanya karena nama baik mungkin nggak Profesor Taruna, mungkin bawahannya Profesor Taruna, tapi itu cukup untuk merusak nama baik, nama besar BPOM. Semoga video ini sampai kepada Profesor Taruna dan dia melihat dan dia tergerak hatinya untuk mau bersama-sama menegakkan kebenaran. Thank you guys, bye bye.